Di suatu daerah dari Kadipaten Madura, ada seorang pangeran yang bernama Situbondo. Ia putra Adipati Cakraningrat. Pada suatu hari Pangeran Situbondo berlayar ke Kadipaten Surabaya dengan diiringi Gajah Seta dan Gajah Menggala. Ia disambut dengan ramah oleh Adipati Jayengrana, sang Adipati Surabaya. Maksud kedatangan Pangeran Situbondo ketika itu adalah untuk melamar Purbawati, putri Adipati Jayengrana. Adipati Jayengrana mempersilakan putrinya untuk menjawab sendiri lamaran yang ditujukan kepadanya itu. Purbawati sesungguhnya tidak mencintai Pangeran Situbondo. Cintanya hanya pada Pangeran Jakataruna dari Kadipaten Kediri. Namun, untuk menolak lamaran Pangeran Situbondo, Purbawati merasa tidak enak hati. Masalahnya, ayahandanya dan ayahanda Pangeran Situbondo sangat karib persahabatannya. Jika ia langsung menyatakan penolakannya, ia khawatir persahabatan antara ayahandanya dan ayahanda Pangeran Situbondo akan putus. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi peperangan antara Surabaya dan Madura itu. Purbawati lantas menolak secara halus. Katanya kepada Pangeran Situbondo, "Aku bersedia diperistri Kanda Pangeran Situbondo, asalkan Kanda Pangeran Situbondo dapat membuka hutan di wilayah Kadipaten Surabaya ini. Hutan yang dibuka itu kelak akan menjadi tempat hunian anak keturunan kami." Syarat Purbawati itu, meski sesungguhnya sangat berat karena hutan itu terkenal angker dan berbahaya, disanggupi Pangeran Situbondo. Dengan kesaktiannya, Pangeran Situbondo sangat yakin mampu melaksanakan syarat yang diajukan putri Adipati Jayengrana yang sangat dicintainya itu. Pangeran Situbondo lantas membuka hutan seperti yang dikehendaki Purbawati. Ketika Pangeran Situbondo tengah membuka hutan, datanglah Pangeran Jakataruna ke Kadipaten Surabaya. Sangat terperanjat ia ketika mengetahui Pangeran Situbondo tengah membuka hutan sebagai syarat sebelum memperistri kekasih hatinya. Ia lantas memberanikan diri menghadap Adipati Jayengrana untuk melamar Purbawati. Kepada Adipati Jayengrana, Pangeran Jakataruna menyatakan jika ia dan Purbawati telah lama menjalin hubungan kasih. Adipati Jayengrana tampak kebingungan. Agak menyesal ia, mengapa Pangeran Jakataruna terlambat datang sehingga Pangeran Situbondo telah terlebih dahulu melaksanakan sayembara yang diminta Purbawati. Adipati Jayengrana kembali menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada putrinya mengingat hubungan baiknya dengan Adipati Kediri dan juga dengan ayahanda Pangeran Situbondo. Purbawati lantas meminta Pangeran Jakataruna yang dicintainya itu untuk turut membuka hutan. Pangeran Jakataruna lalu turut membuka hutan di dekat tempat Pangeran Situbondo tengah membuka hutan. Tak terkirakan kemarahan Pangeran Situbondo ketika mendapati Pangeran Jakataruna turut membuka hutan. Perselisihan antara dua putra Adipati itu pun tak terelakkan lagi, disusul dengan pertarungan yang sengit. Kedua pangeran itu saling menumpahkan kesaktiannya untuk saling mengalahkan demi mendapatkan Purbawati. Kesaktian Pangeran Situbondo masih di atas Pangeran Jakataruna. Pangeran Situbondo mampu memukul putra Adipati Kediri itu hingga tubuh Pangeran Jakataruna terpental jauh membumbung hingga tersangkut pada dahan pohon yang sangat tinggi. Pangeran Situbondo lantas meninggalkan tempat itu begitu saja. Pangeran Jakataruna berteriak-teriak meminta tolong karena tidak mampu melepaskan diri dari kondisi yang menjeratnya. Suara teriakannya keras menggema di hutan belantara itu. Namun, tidak ada yang datang menolongnya mengingat hutan belantara tersebut jarang dilewati orang. Pangeran Jakataruna terus berteriak-teriak meminta tolong. Akhirnya, lewatlah seorang pemuda di hutan belantara itu. Jaka Jumput namanya. Ia tengah mencari bahan-bahan untuk racikan obat-obatannya. Mendengar teriakan Pangeran Jakataruna, Jaka Jumput segera memberikan pertolongannya. Dengan kesaktiannya, Jaka Jumput berhasil melepaskan dan menurunkan Pangeran Jakataruna. Pangeran Jakataruna lalu menceritakan kejadian yang dialaminya. Ia juga meminta agar Jaka Jumput membantunya untuk mengalahkan Pangeran Situbondo. "Jika hamba bisa mengalahkan Pangeran Situbondo," kata Jaka Jumput, "apa imbalan yang akan hamba dapatkan?" "Apapun juga yang engkau kehendaki, niscaya aku akan memberikannya," jawab Pangeran Jakataruna. "Baiklah," kata Jaka Jumput. Jaka Jumput lantas mencari Pangeran Situbondo. Seketika ditemukannya, Jaka Jumput lalu menantang Pangeran Situbondo. Tak terkirakan kemarahan Pangeran Situbondo mendapat tantangan Jaka Jumput. Keduanya segera terlibat dalam pertarungan yang sangat seru, sementara Pangeran Jakataruna hanya menonton dari kejauhan. Jaka Jumput ternyata benar-benar tangguh. Amat tinggi kesaktiannya. Meski Pangeran Situbondo mengerahkan segenap kemampuan dan kesaktiannya, tak berdaya pula pada akhirnya menghadapi Jaka Jumput.
Pangeran Situbondo lantas melarikan diri setelah merasa kalah. Ia terus berlari, tidak kembali ke Madura melainkan ke sebuah wilayah di sebelah timur dari Kadipaten Surabaya. Wilayah itu di kemudian hari disebut sesuai dengan nama pangeran dari Madura tersebut, Situbondo. Ketika mendapati Pangeran Situbondo telah kalah dan melarikan diri, Pangeran Jakataruna bergegas kembali ke Kadipaten Surabaya. Segera ia menghadap Adipati Jayengrana dan menyatakan jika ia telah mengalahkan Pangeran Situbondo. "Benar engkau mengalahkan Pangeran Situbondo?" tanya Adipati Jayengrana. "Benar, Paman Adipati," sahut Pangeran Jakataruna. "Setelah kami bertarung, Pangeran Situbondo dapat hamba kalahkan. Ia terus berlari ke arah timur tanpa berani lagi menghadapi hamba. Dengan ini hamba mohon perkenan Paman Adipati untuk memberikan restu kepada hamba yang ingin menyunting putri Paman." Namun, kebohongan Pangeran Jakataruna seketika itu terbongkar ketika Jaka Jumput juga datang di Kadipaten Surabaya dan menyergah, "Bohong. Pangeran Jakataruna telah berbohong kepada Paduka, Kanjeng Adipati." Adipati Jayengrana terperanjat mendengar sergahan Jaka Jumput. Tanyanya, "Bagaimana maksudmu dengan menyebut Pangeran Jakataruna berbohong?" "Hamba yang mengalahkan Pangeran Situbondo, Kanjeng Adipati," jawab Jaka Jumput. Ia lantas menceritakan kejadian yang dialaminya sejak ia bertemu dengan Pangeran Jakataruna yang tersangkut di dahan pohon tinggi hingga akhirnya mengalahkan Pangeran Situbondo. Pangeran Jakataruna mati-matian menyanggah ucapan Jaka Jumput. Ia terus mengemukakan kebohongan demi kebohongan untuk menutupi kebohongan yang diucapkannya sebelumnya. Adipati Jayengrana segera menengahi perselisihan pendapat antara Pangeran Jakataruna dan Jaka Jumput. "Apa bukti yang kalian miliki jika kalian sama-sama mengaku mengalahkan Pangeran Situbondo?" Pangeran Jakataruna tidak mempunyai bukti. Ia hanya meminta agar Adipati Jayengrana mempercayai penjelasannya. Berbeda dengan Pangeran Jakataruna, Jaka Jumput mempunyai bukti berupa keris milik Pangeran Situbondo. Bukti itu pun diserahkan Jaka Jumput kepada Adipati Jayengrana. Adipati Jayengrana memeriksa keris itu. Katanya kemudian, "Benar, keris ini milik Pangeran Situbondo." Pangeran Jakataruna amat malu karena kebohongannya telah terbongkar. Namun, dia tetap bersikeras menyatakan jika dirinya lah yang mengalahkan Pangeran Situbondo. Bahkan, untuk membuktikan kesaktiannya, dia menantang Jaka Jumput untuk bertarung. "Baiklah," kata Adipati Jayengrana. "Siapa di antara kalian yang menang, maka berhak menyunting putriku." Pangeran Jakataruna dan Jaka Jumput segera terlibat dalam pertarungan yang seru. Pangeran Jakataruna bersenjatakan keris pusakanya, sementara Jaka Jumput menghadapinya dengan senjata andalannya berupa cambuk yang diberinya hama Kiai Gembolo Geni. Beberapa saat terlibat dalam pertarungan, Pangeran Jakataruna tak mampu menandingi kesaktian Jaka Jumput. Tubuh Pangeran Jakataruna tergeletak di atas tanah setelah terkena cambuk sakti Kiai Gembolo Geni. Pangeran Jakataruna kalah. "Hai Pangeran Jakataruna," seru Adipati Jayengrana, "telah terbukti engkau membohongiku. Betapa beraninya engkau berbohong kepadaku dengan mengaku mampu mengalahkan Pangeran Situbondo." Pangeran Jakataruna hanya terdiam. Ia benar-benar malu. "Mengapa engkau hanya terdiam saja, hai Pangeran Jakataruna?" tanya Adipati Jayengrana dengan perasaan jengkel. "Mengapa engkau tidak menjawab pertanyaanku?" Pangeran Jakataruna tetap terdiam. Adipati Jayengrana kian jengkel mendapati Pangeran Jakataruna tetap terdiam. "Jakataruna," seru Adipati Jayengrana, "mengapa engkau hanya diam seperti patung?" Keajaiban pun terjadi. Ucapan Adipati Jayengrana menjadi kenyataan. Tubuh Pangeran Jakataruna seketika itu berubah menjadi patung yang di kemudian hari dinamakan patung Joko Dolok.